13.11.0028. Jadi di sini saya dari kelas HKI 4A Internasional IAIN Bengkulu, dan di sini saya akan membuat tugas dari Bapak Toha Andiko MAG selaku dosen MK Kuwait Fikih mengenai tugas 5 kaidah pokok beserta masing-masing satu kaidah cabangnya dan contoh-contohnya. Oke, karena disyaratkan untuk menutup mata saat menjelaskan video, maka saya akan menutup mata terlebih dahulu. Oke, mengenai kaidah pokok yang pertama, yaitu al-umuru bima kasidiha, yang mana setiap perkara itu tergantung pada tujuan atau niatnya. Jadi contohnya apabila ada seseorang yang membeli buah anggur dan ia mempunyai tujuan atau niat untuk memakannya saja atau menjualnya lagi, maka itu diperbolehkan. Namun apabila ada seseorang yang menjualnya lagi dengan orang yang ingin membuat khamar atau minuman yang memabukkan, atau ia jadikan sendiri minuman arak atau minuman yang memabukkan, maka itu tidak diperbolehkan atau hukumnya akan menjadi dosa. Mengenai kaidah cabangnya, yaitu ma yustaratu fi ta'arrudu fal khatamu batilun, yang artinya suatu amal yang disyariatkan untuk dijelaskan, maka kesalahannya itu bisa membatalkan perbuatannya. Jadi contohnya apabila ada seseorang yang ingin melaksanakan ibadah wajib seperti sholat wajib diniati sunat. Selanjutnya apabila ia berpuasa wajib dan diniati sunat, maka hukumnya bisa menjadi tidak sah sholat dan puasanya tadi. Mengenai kaidah pokok yang kedua, yaitu al-yakinu la yazullu bi al-syak, artinya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi contohnya apabila ada seseorang pemuda yang ingin melaksanakan ibadah sholat wajib seperti sholat subuh, ia melaksanakan seperti laki-laki biasa yang sedang melaksanakan sholat subuh, menghadap kiblat serta telah bertakbiratul ihram dan melafalkan niat. Tetapi seketika itu ia merasa was-was atau ragu sehingga ia tidak perlu mengulangi lagi ibadahnya itu. Mengenai kaidah cabangnya, yaitu al-usulu bara'atu zimma, yang artinya hukum asalnya adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Contohnya apabila ada seseorang yang dalam perselisihan atas titipan barang yang rusak, maka orang yang dititipi barang tersebut tidak dibebani atas ganti rugi apabila ia telah bersumpah bahwa ia tidak merusak barang titipan tersebut. Selanjutnya kaidah pokok yang ketiga, yaitu al-muqasatu tajlib al-taisir, yang artinya kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Contohnya dalam kita melaksanakan sholat dan dalam keadaan itu kita sedang dalam keadaan sakit pada kaki sehingga kita tidak dapat berdiri, maka Islam itu mempermudahkan bagi umatnya bisa sholat dalam keadaan duduk maupun terlentang. Sedangkan contoh yang lain dalam berwudu apabila tidak air, maka Islam juga memudahkan bagi umatnya agar bisa bertayamum atau bersuci diri dengan debu. Mengenai kaidah cabangnya, yaitu iza dokol amru ittasa'a, yang artinya suatu perkara sempit maka hukumnya luas. Jadi contohnya apabila ada seorang wanita yang mempunyai walinya yang tidak mempunyai wali ataupun walinya itu dalam perjalanan yang jauh, sementara itu ia ingin menikah dengan sesegera itu pada waktu itu juga, maka wanita itu bingung bagaimana walinya tersebut, dan sehingga yaitu menunjuk seseorang laki-laki untuk dijadikan walinya. Maka bagaimana sih hukum dari penetapan kejadian ini? Dan Imam Syafi'i pun menjawab iza dokol amru ittasa'ah. Jadi
karena wanita ini mengalami kesulitan, maka diperbolehkan dan nikahnya itu menjadi sah. Selanjutnya, kaidah pokok yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudaratan atau bahaya itu harus dihilangkan. Jadi contohnya dalam kasus khiyar, di mana penjual atau pembeli itu bisa menghindari yang namanya penipuan. Contohnya apabila si pembeli itu mengalami suatu barangnya yang cacat atau rusak, maka bisa dikembalikan dan penjual itu harus mengembalikan uang si pembeli tersebut. Dan mengenai kaidah cabangnya yaitu ad-dararul asyaddu yuzalu bid-darari ahopi, yang artinya bahaya yang lebih besar bisa dihilangkan dengan bahaya yang lebih kecil. Jadi contohnya dalam kasus kisos, yang mana mata dibalas dengan mata, hidung balas dengan hidung, mulut dibalas dengan mulut, telinga dibalas dengan telinga, tangan dibalas dengan tangan, kaki dibalas dengan kaki. Jadi maksud dari penerapan kisos ini di mana seseorang yang dibunuh atas karena dia membunuh orang lain. Jadi memang suatu kisos ini membunuh orang yang telah membunuh orang lain itu memang bahaya. Namun bahayanya lebih kecil apabila dibandingkan jika kita meninggalkan penerapan kisos ini. Karena jika ditinggalkan, maka seseorang yang telah melakukan kejahatan itu tidak akan merasa takut atas perbuatannya, tidak akan merasa bahwa ia itu melakukan perbuatan yang sangat berdosa. Dan hukum dari kisos sendiri yaitu sebagai perantara atau jembatan bagi kehidupan yang lain agar lebih tentram dan lebih tenang, sehingga orang yang ingin melakukan kejahatan itu akan berpikir lagi. Dan kaidah pokok yang kelima yaitu al-adatu muhakkamah, yang artinya adat atau tradisi itu bisa dijadikan dasar penetapan hukum. Jadi contohnya adat al-am ya, yang lebih spesifiknya yaitu pada akad istisan, yang mana artinya itu membeli barang dengan cara memesan. Contohnya yang lain yaitu kita mandi di pemandian umum dengan berbayar dan tidak dibatasi oleh waktu. Namun seluruh adat tidak bisa dijadikan sumber penetapan hukum karena ada syarat-syarat tersendiri dari kaidah ini, yaitu yang pertama, masalah atau kejadian ini tidak ada dalam Al-Quran atau Nas, dan yang kedua tidak bertentangan dengan hukum syara. Yang ketiga yaitu bersifat massal dan tidak hanya berlaku beberapa saja, dan tidak bersifat menyulitkan yang menyebabkan sehingga menyembunyikan. Mengenai kaidah cabangnya yaitu kullu wurfin uridan nasu bihilafi fahuwa khairu mu'tabarin. Yang artinya kejadian umum yang bertentangan dengan nas maka dianggap tidak berlaku atau tidak sah. Jadi contohnya apabila ada adat yang mana orang yang melakukan pesta yang mengundang orang yang berpakaian minim, penyanyi yang berpakaian minim, ataupun menyediakan suatu minuman keras.